Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Ngaso Mustaqim kali ini ingin menyajikan salah satu journey atau perjalanan menuju Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Dan kali ini akan menyajikan satu kegiatan tentang pentingnya peningkatan kapasitas bagi para pengelola data yang ada di kampung keluarga berkualitas. Karena mengurusi masalah data di kampung keluarga berkualitas juga pada hakikatnya tengah membantu mengentaskan kemiskinan, mengangkat harkat dan derajat warga-warga kampung yang terisolasi, yang terpuruk situasi dan kondisinya untuk diangkat menjadi setara dengan kampung-kampung atau desa-desa yang lebih maju. Dalam rangkaian kegiatan ini, kami akan menyajikan sambutan atau materi dari 3 narasumber, yaitu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kolaka Timur, kemudian sambutan dari Kepala Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, dan yang terakhir adalah materi teknis dari Subkoordinator Dampak Pengendalian Penduduk atau Damduk Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni Saudari Musdalifah. Dan akan kami sajikan berturut-turut secara otomatis. Selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan. Jadi saya persilahkan Ibu Kadis untuk memberikan arahan sedikit Ibu sebelum kita dilanjutkan dengan Pak Kadis dari BKKBN Provinsi. Silakan Ibu. Terima kasih banyak. Yang saya hormati Pak Mustaqim beserta rombongan, yang saya hormati Ibu Kabid, yang saya hormati teman-teman PKB, dan yang saya hormati Kepala UPTD, khususnya Kepala UPTD MUWW, dan adik-adik operator yang ada di lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat karunia dan hidayahnya maka kita masih diberi kesehatan, kesempatan guna mengikuti fasilitasi teknis manajemen data pada rumah data kependudukan yang ada di Kabupaten Kolaka Timur. Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih pada Dinas BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini akan memberikan lagi kita memberikan kita lagi ilmu. Atau ilmu ini kemarin sudah pernah kita diberikan, tapi alhamdulillah sekarang diperbaharui, karena ilmu itu semakin hari akan ada tambahannya. Yang saya lihat di sini yang diundang itu semua teman-teman PKB yang ada di Kabupaten Kolaka Timur. Karena kalian ini yang bertanggung jawab untuk Kabupaten Kolaka Timur. Walaupun terus terang teman-teman PKB itu adalah bagian dari provinsi ya Pak ya, tapi itu kalian bagian dari kami ya. Karena kenapa? Ketika ada apa-apa tidak mungkin orang provinsi itu semena-mena memberikan sanksi atau memberikan reward kepada teman-teman PKB, tapi tentulah kita akan ditanya. Kalau kalian bagus kerjanya di lapangan, tentu akan mendapat reward. Kalau
tidak, pasti kami yang akan ditanya. Jadi Dinas Kabupaten Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana itu bagian dari kalian, ya. Walaupun setahu kami kalian itu adalah teman-teman orang vertikal semua, ya. Tapi tentu kalau ada apa-apa kami pasti ditanya, ya. Tapi alhamdulillah Pak, saya mohon maaf semua teman-teman di sini, ya saya juga bisa andalkan karena kenapa ketika ada laporan yang kami minta ada apa-apa mereka cepat merespon dan itu setiap bulannya selalu masuk ke kami walaupun mereka kerjasama dengan teman-teman kepala UPTD, ya. Jadi saya minta tolong karena kami sebenarnya Pak ini sebenarnya saya juga mau minta masukan atau ini sekedar curhat juga karena terus terang kami di sini kan 12 kecamatan Pak. PKB-nya kami itu hanya 7. Kemarin 7 pensiun 1 jadi tinggal 6. Tapi di Tirawuta itu ada teman-teman PKB kami itu ada 3. Kenapa? Bukan karena menumpuk di situ Pak, karena ada sesuatu dan lain hal. Karena yang satu itu terus terang Ibu Sam-Sam itu beliau dengan keadaan kondisi yang kemarin kan beliau itu tugasnya di Dania. Tapi sebenarnya karena dengan alasan kesehatan beliau yang sudah tidak jadi alhamdulillah kalau teman-teman yang lain walaupun terus terang contoh Ibu Sri Budi itu yang di Ladongi beliau mungkin pensiun tinggal 2 tahun ya Bu ya. Nah, lagi 2 tahun tapi beliau sangat aktif Pak. 7 bulan lagi. Oh 7 bulan. Alhamdulillah masih muda sekali. Ya kalau andalan saya ini Pak, semua teman-teman yang Pak itu Ibu Susi, ada juga teman yang baru pindah kemarin, ada teman juga baru pindah. Jadi ini alhamdulillah mudah-mudahan sangat membantu kami di kalau Tirawuta tidak perlu saya tanya lagi, tidak perlu saya risaukan Tirawuta Pak, karena kenapa mereka sudah 3 di sana, saling bantu membantu lah. Sebenarnya saya mau pisah mereka Pak, saya mau kasih ada di Loea, saya mau kasih di Lalolai, tapi biar nih dulu. Mudah-mudahan kita dapat lagi suplai PKB dari kabupaten yang lain. Insya Allah pasti provinsi memikirkan kita. Karena terus terang yang jadi kendala saya ini tak yang 2 kecamatan kami, Uwesi dan Uluwoi. Ya, kalau Uluwoi sudah agak mendingan sedikit karena kenapa? Uluwoi itu sudah ada sinyal. Tapi yang sangat kami sayangkan ini masih sana Uwesi yang di ujung sana Pak. Kemudian saya minta tolong untuk adik-adik yang ada semua di sini, mudah-mudahan kegiatan ini kita dapat aktif. Oh ternyata ada Ibu Daryano dari Dania. PKB-nya juga di Dania kan tidak ada Bu ya, tidak ada. Jadi operatornya yang dibawa. Kemarin juga itu ada pelatihan kemarin yang diminta itu ya kami kirim teman-teman juga ada 1 PKB dari itu. Jadi saya kira saya mohon adik-adik teman-teman bisa menyimak apa yang diberikan kita punya narasumber dari provinsi. Karena kenapa? Ini adalah ilmu itu setiap hari bertambah dan kita tidak tahu. Yang kemarin mungkin kita sudah tahu, tapi sekarang diperbaharui lagi. Ya, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira langsung. Ya terima kasih. Kadis, mungkin teman-teman yang hadir di sini, kita lanjut ke Pak Kabid Dalduk BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepada Pak Kabid disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas PPKB Kolaka Timur, Ibu Kepala Bidang Dalduk ya, Iya, satu Pak. kepala bidangnya hanya satu ya, Iya, Pak. dan Bapak Ibu semua seluruh peserta kegiatan baik dari penyuluh, yang penyuluh mohon maaf saya acungkan tangan begitu, yang penyuluh yang PKB vertikal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibu operator ya, ini operator. Operatornya dinas, Pak. Kalau ini ibu dua ini? Oh, kecamatan. Operator, kepala UPT di OPT. Oh ya, kan UPT di sini ya. sana Pak Lasinan, kepala UPT. Oh ya. Baik ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kadis bahwa kita sekarang akan ada satu kegiatan yang kami bawa dari provinsi. Insya Allah nanti secara teknis materinya akan disampaikan oleh Mbak Ipeh sama Mbak Multi ya, berdua. Dan saya hanya ingin memberi penegasan saja beberapa hal yang tentu kaitannya dengan kegiatan kita, terutama yang ada di lapangan. Mungkin mumpung ada Ibu Kadis, mumpung saya juga belum lupa, untuk di bidang Dalduk, Bu Kadis, ada beberapa hal yang seharusnya mendesak ya untuk dilaksanakan oleh teman-teman di kabupaten. Yang pertama itu launching dahsyat ya, untuk nanti dipilih saja, terserah di Ibu mana, Ibu Rasmi, salah satu kampung KB kita adakan launching dahsyat tingkat Kabupaten Kolaka Timur. Dan kita tahu dahsyat itu kan sudah tahu semua ya, dapur sehat atasi stunting ya, dapur sehat atasi stunting. Jadi nanti di kampung-kampung KB itu akan dititip program dahsyat di setiap kampung KB. Artinya apa? Artinya wadahnya kampung KB sudah ada. Sekarang tahun 2022 ini sampai 2024 insya Allah pekerjaan kita akan lebih dominan, lebih banyak ngurus masalah stunting. Karena kepala pimpinan yang dipercaya oleh Pak Presiden sebagai ketua penanggulangan stunting nasional itu adalah Bapak Kepala BKKBN Pusat, ya, Bapak Dr. Hasto Wardoyo. Sehingga beliau sudah merancang semua bagaimana upaya-upaya kita untuk menurunkan angka stunting ini. Diharapkan sampai 2024 itu angkanya turun sampai pada angka 14%. Karena Indonesia ini saat ini masih tinggi stuntingnya, masih bahkan Koltim sendiri mungkin kalau tidak salah sekitar 24 ya. 23 ya. Itu oleh WHO sebenarnya angka stunting itu hanya bisa diakomodir di bawah angka 20. Berarti kalau di atas 20 itu sudah dianggap sebagai daerah dengan status gizi buruk nantinya. Ya, termasuk Indonesia ini masih cukup tinggi ya, sehingga Pak Jokowi berkeinginan, punya cita-cita di akhir pemerintahan beliau nanti 2024 bisa turun sampai 14%. Dan sekarang di perwakilan BKKBN seluruh Indonesia itu sudah disiapkan anggaran-anggaran untuk mengatasi stunting ini, ya katakanlah anggaran tambahan. Bahkan kita insya Allah dalam waktu dekat akan membuka seleksi untuk menjadi ketua tim koordinator, ada kayak organisasinya khusus ya, dan itu honornya sudah kita siapkan ya. Ya, saya tidak tahu nanti jadinya kalau mengikuti per
Pergub itu mungkin ketua tim koordinator provinsi itu kurang lebih 12 jutaan itu gajinya nanti tiap bulan. Tapi kalau mengikuti beberapa provinsi lain ada yang tinggi ya sampai 27. Hanya memang masih debating ya mengenai itu, tapi nanti akan dibuka. Itu diperuntukkan bagi siapa-siapa yang punya profesional di bidang itu untuk memimpin penanggulangan stunting di wilayah Sulawesi Tenggara. Dan ada ininya, ada koordinator-koordinatornya di bawahnya. Ada mungkin sampai kepada apa itu yang di bawahnya koordinator lagi. Bidang-bidang kah nanti akan kita bentuk. Dan sekitar 2 hari lalu perwakilan BKKBN Provinsi juga sudah mengadakan rapat pembentukan sekretariat. Jadi sekretariat penanggulangan stunting itu sekretariatnya ada di perwakilan BKKBN. Ya, untuk itu nanti kami mohon ya Pak teman-teman dan tentunya dukungan dari Ibu Kadis untuk bisa segera mengadakan satu kegiatan ya, nggak apa-apa undang saja provinsi ya, kalaupun ini nanti biar biaya aja provinsi sendiri, terserah siapa yang hadir, kalau misalnya Pak Kaper atau kami, yang penting undang saja Pak Kepala, siapa tahu Pak Kepala disposisi nanti kan, kalau ada launchingnya. Karena ini dahsyat ini begini, filosofinya kenapa ada dahsyat, artinya yang untuk mengatasi stunting itu kan ingin memperbaiki gizi. Ya, supaya tidak ada lagi keluarga-keluarga khususnya terutama PUS ya yang sebagai garapan kita yang di rumahnya itu ada anak-anak atau mulai hamil, saat hamil kekurangan gizi. Jangan sampai ada yang kekurangan gizi. Itulah dahsyat itu. Logikanya kita di setiap kampung KB kita adakan dapur sehat atasi stunting, nanti di situ ada kegiatan masak memasak ya yang memang diutamakan dari produksi lokal ya, dari hasil dari daerah itu sendiri yang memang bagus. Kalau di Kolaka Timur ini kan kalau boleh saya tanya, misalnya ikan banyak juga. Ada. Banyak Pak, tapi dari tempat lain. Ya, tapi banyak yang datang kan ya. Iya, ada. Kalau yang ayam, pelihara ayam ada banyak. Ada, Pak. Daging ayam, telur ayam. Ada, Pak. Terus sayur mayur lengkap ya, ada. Ya itu kan sebenarnya ada, hanya memang bisa jadi sebagian wilayah yang punya angka stunting itu diantaranya adalah kelalaian orang tua sebenarnya. Kalau masalah gizinya, proteinnya, vitaminnya itu hampir di seluruh wilayah Indonesia itu semuanya sudah cukup terpenuhi. Hanya kadang-kadang karena lalai sehingga tidak mengkonsumsi itu. Ya ada ditemukan di beberapa kota besar. Orang tuanya sibuk, kaya, tapi anaknya stunting itu ada. Itu karena apa? Karena sibuk dia ngurus pekerjaannya mondar-mandir sampai hamil pun dia lupa kalau dirinya hamil gitu loh. Sehingga makan juga karena sibuk makan apa adanya. Padahal uangnya banyak dia hitung tiap hari, tapi anaknya lahir stunting. Ada yang seperti itu. Nah itu kita tidak ingin di Kolaka Timur ini ada angka stunting. Kemudian Ibu Kadis, tapi saya masih terus komunikasi dengan Kepala Bapedanya yang kebetulan namanya sama ya, Pak Mustaqim Darwis ya. Itu sudah ada GDPK anggarannya di Bapeda Koltim ini, dan saya sudah komunikasi, hanya mungkin beliau masih sibuk jadi belum bisa. Pak Muslim Bang. Ya masih sibuk, jadi sehingga beliau belum mengundang kita untuk bagaimana actionnya ya untuk menyusun GDPK ini. Tapi itu oke, nanti karena memang anggarannya di Bapeda itu. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, sebentar ini kita laksanakan kegiatan sosialisasi dan fasilitasi mengenai pengelolaan data ya, baik di rumah data ataupun di kampung KB. Nah ini tentunya Bapak Ibu kan semua ini dari lapangan,
Ya itu harus paham. Mungkin saya tidak tahu ada aplikasi baru barangkali IP. Ada ya. Jadi memang kita tolong terutama teman-teman penyuluh KB yang vertikal ya, sudah bukan saatnya Bapak Ibu dan teman-teman semua itu alergi dengan IT, tapi harus bisa menjalankan IT semua karena memang sekarang pekerjaan kita ini semuanya, hampir semuanya itu menggunakan IT. Dan ini bisa mempercepat komunikasi. Makanya Bapak Ibu bikin laporan saja, klik pusat langsung bisa lihat detik itu juga kan. Itulah sebabnya jangan sampai ada yang tidak terlaporkan terutama ya. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan, karena saya pernah menemukan di mana di Konawe itu ya. Padahal desanya itu bagus, ya, kegiatannya bagus, isunya juga bagus, tapi begitu datang ternyata bagus, tapi kok tidak ada di sana beritanya, ternyata laporannya itu tidak ada. Nah itu kita telusuri ya sampai ya kita dengan berat hati menegur teman penyuluhnya. Wah ini berarti kesalahan ada di penyuluh kalau begini. Kepala desa juga heran. Padahal penyuluhnya tahu kalau itu bagus. Nah, akhirnya ya udah saya nitip sama kepala desanya, tolong Pak, Bapak punya hak sekarang memarahi penyuluh. Kalau misalnya laporannya tidak bagus, tidak melapor, Bapak punya hak menegur atau mengingatkan, silakan supaya karena kegiatan Bapak ini sudah bagus semua, tinggal laporannya itu harus diperlancar. Nah, makanya karena penyuluhnya sibuk ngurus sawit. Jadi makanya saya tidak melarangnya kalau Bapak Ibu punya sampingan, yang penting tugas pokok jangan dilupakan. Ya, kan kalau punya kebun sawit kan tidak harus setiap hari berkebun di situ. Ya toh paling ya hari-hari Minggu lah di kebun sawit. Ada kan di sini yang punya sawit penyuluh? Pak Sawir, sudah belum? Tidak ada. Ya kalau ada kegiatan lain ya, itu yang penting bagaimana bisa mengatur waktu. Saya tahu, saya paham, teman-teman di lapangan ini kan waktunya 24 jam. Jadi kerja mereka ini sebenarnya kalau boleh saya katakan memang 24 jam. Dalam artian saya sendiri punya pengalaman jadi penyuluh itu pernah sampai jam 12 malam itu ada orang gedor-gedor pintu gara-gara ada masalah dengan IUD-nya ya. Kita penyuluh itu padahal yang masang bukan kita bidan, tapi karena kita yang nyuruh-nyuruh pasang IUD ya, yang memberikan penyuluhan sehingga kita juga seolah-olah kena getahnya dan harus turut bertanggung jawab. Nah itulah kita punya pekerjaan. Tapi juga harus tentu bisa mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Pokoknya tugas pokok dan tugas pokok paling pokok itu tidak bisa dilupakan, itu diantaranya laporan Pak. Untuk diketahui gara-gara laporan walaupun ibu mondar-mandir ngurus kampung KB ngurus macam-macam pas waktunya melaporkan membuat laporan tidak dibuat, ibu-ibu bapak dianggap tidak bekerja. Kan kasihan. Padahal sudah kerja saya ini di kampung KB misalnya. Tapi pas giliran buat laporan tidak dibuat laporannya, tidak dikirim laporannya. Nah itu sebabnya maka kami mohon ya teman-teman untuk lebih memperhatikan lagi masalah laporan dan insya Allah nanti Mbak Ipe sama Mbak Multi akan banyak memberikan materi secara teknis. Mungkin saya itu saja ya. Kan tidak ada yang baru nih, sudah kenal semua ya. Kecuali yang operator-operator ini ya sudah, karena saya juga sering kesini jadi yang lain sudah kenal semua, jadi tidak perlu saya perkenalkan lagi ya. Dan dari saya cukup sekian, katanya selesai duhur ada kegiatan lagi Bu ya? Bu Rasmi ada? Ya kalau itu berarti saya cukup sekian, nanti biar Mbak Ipe sama Mbak Multi yang lebih banyak karena ini sangat teknis sekali ya, sehingga perlu konsentrasi dari Bapak Ibu semua. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu karena ketika kami salah memasukkan data, satu Indonesia akan berdampak. Nah, sebelumnya saya mau review siapa yang terakhir melapor dan bulan berapa? Bulan 12, bulan 1? Enggak, bulan 1 masih bisa terbuka. Terakhir
aplikasi itu tertutup tanggal 25 Februari. Karena sepanjang Desember kebetulan saya terus menyimak aplikasi itu, progres paling besar tidak ada di Koltim tapi adanya di Muna, Kota Kendari. Nah, saya juga bingung teman-teman penyuluh, utamanya teman-teman penyuluh. Adakah yang sudah mengisi SKP Toolkit? Nah, sudah. Entah teman-teman membaca atau mungkin luput, salah satu indikator itu kepala kita adalah kampung KB. Nanti penilaiannya itu akan diminta kepada kami pengelola kampung KB. Jadi ketika ada kampung KB yang tidak pernah mengaktifkan pelaporan, teman-teman penyuluh utamanya PKB tidak akan diberi nilai. Dan itu kami disuruh rekap setiap akhir tahun untuk sebagai rujukan penilaian teman-teman. Jadi begini, misalnya Pak Sawir di kecamatan apa? Berapa kampung KB? 2. Yang jadi Binanta? 1. Bapak tetap bertanggung jawab di 2 kampung KB itu. Jangan cuma ARE, karena dengan asumsi ARE itu tanggung jawabnya Bapak. Jadi tolong jalin komunikasi dengan kadernya kah atau PLKB-nya untuk memastikan pemantauan. Karena akhir tahun saya akan mengirimkan semua hasil capaian pelaporan kampung KB. Dan ingat teman-teman, kemarin saya coba mengotak-atik itu aplikasi. Ketika ada nilai di bawah 80, walaupun yang lain itu 120 paling maksimal, tetap buruk. Dan itu kita sudah tidak bisa sembunyi-sembunyi lagi karena langsung ditarik dari aplikasi. Kami yang sebagai pengelola, kami akan diminta untuk memberikan nilai pembandingnya sebelum hasil akhirnya akan diberikan nilai oleh Pak Agus. Ataupun kalau yang lebih tinggi Pak Kaper. Jadi saya mohon betul-betul diperhatikan. Selanjutnya, kita punya kampung KB di Pulau Katibar ini 24. Sayangnya masih terlalu banyak yang dasar. Yang pertama di Ladongi, di Umbuloko, terus di Mowewe, di Aere, Desa Purau, terus Lalosingi, Pirau Karebotingge, Aukora, Anggolosi. Nah, teman-teman, ketika dasar ini secara sistem artinya teman-teman tidak kerja. Secara sistem artinya teman-teman tidak kerja. Karena input maupun outputnya itu sangat tidak berpengaruh signifikan terhadap program. Jadi saya mohon teman-teman jangan diabaikan aplikasi ini. Dan sekarang itu hasil klasifikasi langsung tergambar pas di depan halaman depan. Kalau teman-teman yang sering buka pasti sudah tahu. Cuman sekarang saya coba mau akses, tidak bisa. Saya mau pakai masternya, saya juga tidak berani karena jangan sampai saya salah mempengaruhi data seluruh Indonesia. Selanjutnya ada juga yang mandiri. Mandirinya juga ada beberapa. Di Tinete, terus di Loka, di Lalombai, Iwoimea, sama Ambapa. Hati-hati, betulkah ini mandiri? Jangan sampai pas pengisian data teman-teman tutup mata. Itu yang saya takut. Karena kalau kategori mandiri itu artinya pembiayaan sudah dibuat dari APBN, semua progres kegiatan itu sudah ada, pelaporan sudah sangat bagus, terus UPPK-nya sudah jalan. Tolong pastikan jangan asal mengisi. Dan ini saya lihat trennya tidak ada perubahan. Seandainya memang teman-teman ingin merubah ini karena datanya salah atau mungkin yang waktu mengisi pertama kali itu tutup mata, harusnya dari sebelumnya ini sudah mandiri. Dan kalau sudah mandiri